Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus lahir. Saya sekarang akan membacakan Alkitab diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1-7 dengan judul perikopnya Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita akan secara khusus belajar dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1-7 tadi dan mengisahkan hal kelahiran Yesus yang terjadi pada saat ada sensus penduduk di mana setiap orang diharuskan pergi ke kota kelahirannya termasuk Yusuf dan Maria. Inilah latar belakang dari Lukas pasal 2 ayat 1-7. Waktu kelahiran Yesus Kristus adalah pada zaman Kaisar Agustus yang lahir 23 September 63 sebelum Masehi, yang meninggal pada 19 Agustus 14 Masehi. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia masing-masing di kotanya sendiri. Pada tahun 8 sebelum Masehi, sensus yang diadakan atas perintah Kaisar Agustus ini adalah untuk menyatakan kesetiaan, bukan untuk pajak, dan dilaksanakan kira-kira 1 tahun sebelum kematian Raja Herodes. Kirenius merupakan pejabat penting pada zaman Kaisar Agustus dan ditugaskan mengurus militer Romawi di Syria yang wilayahnya mengikuti Yudea pada 2 masa jabatan, yaitu tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi dan tahun 6 sampai tahun 9 Masehi. Dalam sejarah diketahui jelas dari catatan Romawi bahwa Kaisar Agustus memerintahkan pendaftaran sebanyak 3 kali, yaitu tahun 28 sebelum Masehi, 8 Masehi, dan 14 Masehi. Tetapi ini hanya untuk pernyataan kesetiaan. Selain itu, ada juga sensus-sensus tingkat provinsi yang dilakukan pada masa pemerintahan Agustus, terutama untuk orang yang bukan warga negara Romawi dengan tujuan untuk perhitungan pajak. Ini adalah sensus pertama oleh Kirenius, gubernur Syria, untuk membedakan dengan sensus yang kemudian seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 37. Inilah fakta sejarah, yaitu Yesus lahir pada zaman Herodes, Raja Yudea, dan menjadi raja mulai tahun 37 sebelum Masehi dan mati 4 sebelum Masehi di Yeriko. Perintah Kaisar Agustus untuk diselenggarakan sensus penyebutan Bethlehem sebagai kota Daud membuat kita mengkaitkan dengan janji Tuhan yang diucapkan Nabi Mika jauh sebelumnya.
Dengan adanya sensus ini, Yusuf dan Maria terpaksa pergi ke Bethlehem, sehingga akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Ini menggambarkan sejarah keselamatan berjalan bersamaan dengan sejarah dunia ini. Tetapi yang tidak disadari oleh dunia ini adalah bahwa Tuhan memakai wadah sejarah dunia untuk menyatakan rencana keselamatannya yang telah ditetapkan secara kekal. Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus untuk menggenapi nubuatnya tentang Bethlehem. Sang Mesias harus lahir di sana. Ibu yang tengah mengandung Sang Mesias harus berada di Bethlehem. Maka sejarah dunia berjalan untuk menggenapi sejarah keselamatan. Walaupun Yusuf dan Maria hanya orang sederhana bagi dunia ini, tapi di dalam sejarah keselamatan mereka adalah dua orang yang sangat penting daripada Kaisar Agustus. Yusuf adalah pemilik nama Daud karena dia keturunan Daud melalui statusnya sebagai keturunan Daud. Inilah Sang Mesias secara sah disebut anak Daud. Baik Yusuf maupun Maria adalah dua orang yang sangat penting di dalam sejarah keselamatan. Setelah tiba di Bethlehem, satu kamar pun tidak tersedia untuk mereka. Ayah dan ibu Yesus harus menginap di kandang karena tidak ada tempat bagi mereka. Kristus lahir dalam sebuah kandang, suatu tempat ternak dipelihara. Kandang itu barangkali merupakan sebuah goa, dan palungan itu suatu tempat makanan bagi ternak itu. Kelahiran Sang Juru Selamat, peristiwa terbesar di dalam sejarah, terjadi dalam keadaan yang paling sederhana. Yesus adalah Raja atas segala raja, tetapi ia tidak dilahirkan atau hidup seperti seorang raja dalam hidup ini, karena tujuan kelahirannya adalah keselamatan secara rohani bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Di sini ada beberapa pokok yang perlu saya berikan penjelasan. Yang pertama, perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus membuat Yusuf dan Maria tunangannya pergi dari Nazaret ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Penyebutan Bethlehem sebagai kota Daud membuat kita mengkaitkan dengan janji Tuhan yang diucapkan Nabi Mika jauh sebelumnya. Periksalah di dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Yang kedua, dengan adanya sensus ini, Yusuf dan Maria terpaksa pergi ke Bethlehem, sehingga akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Ini menggambarkan dua sejarah yang berjalan secara paralel, yaitu sejarah dunia ini dan sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan berjalan bersama dengan sejarah dunia, tetapi dalam sudut pandang dunia hanyalah bagian kecil daripada sejarah dunia. Tetapi yang tidak disadari oleh dunia ini adalah bahwa Tuhan memakai wadah sejarah dunia untuk menyatakan rencana keselamatannya yang telah ditetapkan secara kekal. Yang ketiga, Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus untuk menggenapi nubuatnya tentang Bethlehem. Sang Mesias harus lahir di sana. Ibu yang tengah mengandung Sang Mesias harus berada di Bethlehem. Maka sejarah dunia berjalan untuk menggenapi sejarah keselamatan. Yang keempat, walaupun Yusuf dan Maria hanya orang sederhana bagi dunia ini, tetapi di dalam sejarah keselamatan mereka adalah dua orang yang jauh lebih penting daripada Kaisar Agustus. Yusuf adalah pemilik nama Daud karena dia keturunan Daud melalui statusnya sebagai keturunan Daud. Inilah Sang Mesias secara sah disebut anak Daud. Bagi Yusuf maupun Maria adalah dua orang yang sangat penting dalam sejarah keselamatan. Terima kasih atas perhatian.